Yang kedua, jika hasilnya tidak, ya sudah, saya akan terima dengan ikhlas. Tidak akan saya mencari apapun. Statement saya masih sama dari awal sampai saat ini, tidak akan pernah berubah. Kalau komentar-komentar seperti itu ya sama seperti Ayah Lord ya. Hal yang biasa sih sebetulnya. Semua orang punya sisi pandang masing-masing buat saya pribadi ya. Ya mungkin kalau mereka yang bisa berkomentar baik, ya karena mereka terketuk hatinya gitu, melihat dan menyaksikan dengan hatinya. Tapi kalau mereka yang berkomentar negatif ya mungkin ya sah-sah saja gitu. Cuma kan balik lagi, yang punya tujuan, maksud, asal dan usulnya yang tahu hanya saya dengan Ayah Lord sendiri gitu loh. Baik atau tidaknya gitu. Sampai saat ini pun ya tujuan kita tidak ada yang menyeleweng gitu loh. Ya karena memang untuk bagaimana ya, karena beliau ayah Lord sendiri pun juga memikirkan masa depan saya gitu loh. Kedepannya seperti apa, kamu harus seperti ini intinya. Tidak untuk pansos dan lain-lain, sama sekali tidak ada. Sama sekali. Mas Yobi, hari Ya. ini Om Piet sudah memberikan keterangan mungkin terkait pengangkatan Mas Bembi oleh Lord. Dia mengatakan bahwasannya Mas Bembi, dia setuju, Om Piet setuju bahwa Lord mengangkat Mas Bembi, dan di situ dia mengatakan silakan jadi pangeran gitu ya. Iya. Di situ dia mengatakan Iya. Bembi sudah bertemu dengan habitatnya gitu. Iya. Ketika Iya. mendengar statement seperti itu, apa sih Lord, artinya mungkin masyarakat masih belum menalar nih, tapi ada juga yang mengatakan bahwa sudah menemukan habitatnya. Artinya suatu bentuk penghinaan kah atau apa nih menurut? Kalau menurut saya tanggapi positif ya, bahwa beliau ya kalau sudah terima kabar itu, Lord dan keluarga besar di istana ini ya tetap menerima dengan baik dan ucapkan terima kasih kepada beliau sekeluarga dan keluarga besarnya ya. Dan tentu ini merupakan Lord bersyukur pada Allah yang Maha Berkuasa. Perkara berkaitan bahasa dengan misalkan ketemu habitatnya, is okay, habitat yang bagus kok. Lot ini bukan habitat yang jelek. Semua sekarang dunia mengharap Lot untuk menyelesaikan kemelut bangsa saat ini. Bukan hanya di Indonesia tapi seluruh bangsa-bangsa. Dan Lot dikenal sebagai, saya bilang tadi, penguasa, ya kan, bumi di tatanan baru. Kalau ada orang yang berani muncul, silakan muncul. Ya, yang ada adalah Lord Rangga. Ini artinya Lord Rangga punya kewajiban untuk menyelamatkan bumi dan sisinya, termasuk atas dirinya ya yang mengatakan tadi, juga menyelamatkan atas makhluk-makhluk di sini. Itu aja. Lord tidak ada tanpa daya upaya kok. Persoalan ini semuanya adalah Allah yang mempertemukannya, dan tugas Lord adalah pengabdian pada Allah, dan ini bentuknya bagaimana membahagiakan kita semuanya. Mas Bembi sendiri gimana mendengar statement dari Om Piet? Ya kalau saya pribadi mendengar statementnya ya terima kasih banyak sudah memberikan izin. Dengan dia sudah mendengar Ayah Lord mengangkat saya jadi anak. Jadi ya saya mengucapkan terima kasih banyak. Satu Ya itu. lagi, Mas. Apa? Jika teman-teman mengatakan ingin pengakuan, di situ Om Piet tetap satu keinginannya, dia tetap Mas Bembi melakukan tes DNA. Iya. Sejauh ini bagaimana Mas ketika Om Piet mengatakan hal tersebut? Apakah ada rasa keinginan yang ingin Mas Bembi wujudkan atau ingin buktikan kepada beliau bahwasanya memang ya saya memang anak? Ya, kalaupun memang dari pihak sana tetap kekeh untuk melakukan tes DNA ya, yang saya dengar pun dari beberapa infotainment ya, beliau ingin saya tes DNA tapi menggunakan biaya saya sendiri gitu. Sedangkan yang kita tahu seharusnya pembiayaan dari pihak sana. Kalaupun memang harus dengan biaya saya sendiri ya saya pun meminta waktu. Karena saya bukan orang yang wah gitu. Intinya sih seperti itu ya. Dan saya pun juga ingin semuanya ini cepat selesai. Saya dengan beliau gitu loh. Apapun hasilnya nanti. Itu saja sudah. Tidak mau ada permasalahan lain dan lainnya lagi gitu loh. Jadi ya kalau dikatakan saya pansos ataupun nyari panggung dari oleh beliau gitu, sama sekali gitu. Ketika wawancara pun saya tidak pernah memanggil teman-teman media sama sekali. Ya, kadang kala pun juga ada teman-teman media minta wawancara ya saya bilang saya tolak. Karena apa? Apalagi sekarang ini tuh masih masa-masa adem ayem ya. Saya pikir saya pun memikirkan kondisinya beliau. Sebagaimanapun beliau pun juga tetap orang tua yang harus saya hormati.
sebagaimanapun. Tapi ya saya mengucapkan terima kasih banyak atas izin beliau yang sudah mendengar deklarasi ayah Lord atau Lord Rangga yang menetapkan beliau menjadi ayah saya. Ya, saya pun mengucapkan terima kasih. Buat saya itu berarti beliau memberikan izin. Itu sih. Ketika mungkin kemarin sempat ada berita istri beliau katanya ingin melaporkan Mm-mm. Mas Bimbi gitu, Ya. ada rasa kecewa atau seperti apa sih, maksudnya mungkin bagaimana sih tanggapannya ketika mungkin dia akan berbicara seperti itu dan akan merencanakan seperti itu? Kalau dibilang kecewa ya, karena apa? Kecewanya beliau ini kan sebelumnya mohon maaf banget. Bukannya saya menyudutkan atau menjatuhkan harga diri atau apapun itu. Istrinya Om Pit yang sekarang ini kan tidak ada pada saat saya Om Pit dengan istri atau ibu saya terjadi sebelum Om Pit menikah dengan beliau. Pada kenyataannya kan seperti itu. Bukannya saya kurang ajar ataupun apapun, bahasa saya selalu sopan dan santun dengan beliau. Bahkan itu pun saya masih simpan di chat saya, di WhatsApp saya, betapa sopan dan santunnya saya menghadapi beliau. Kalau dibilang marah dengan istrinya Om Pit yang sekarang, enggak. Tidak, sama sekali saya tidak marah. Karena apa? Karena beliau tidak tahu. Tidak tahu bagaimana cerita yang sebenarnya terjadi. Terakhir kali pun juga di bulan kemarin atau di bulan ini, awal-awal bulan ya, saya sempat wawancara dengan ibu dan itu belum dijawab oleh pihak mereka. Saya menunggu jawaban itu juga. Nah, Mas, ketika ada ancaman kayak mungkin bisa dikatakan ancaman juga ketika Mas Bibi katakan masih menyimpan chat-chat bukti-bukti dan Mas Bibi membalas dengan sopan santun, ada niatan untuk melaporkan nggak sih Mas hal tersebut ketika mungkin tadi Mas Bibi mengatakan sedikit kecewa, ada kepikiran seperti itu? Kalau untuk memberikan laporan balik sih ya, saya pribadi tidak ada. Saya tidak akan memberikan tuntutan balik sama sekali. Ya balik lagi ya, karena Ayah Lord pun mengajarkan saya untuk serahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa. Karena apa? Yang Maha Kuasa itu adalah Algojo yang paling berhak atas segalanya. Itu sih. Lebih memuliakan hati, ikhlas. Itu. Ketika Mas Bibi ingin menyelesaikan, katanya saya ingin cepat selesai Mas. Kira-kira apa sih Mas yang diinginkan oleh Mas Bibi supaya ini cepat selesai? Kalau untuk saat ini ya, hal yang ingin saya pengen banget gitu ya, sebuah pertemuan sih. Saya, Om Pit, Ibu Mudi. Kalau bisa bertemu secara tatap muka, saya mengharapkan itu. Tidak dengan cara seperti ini, saya diwawancara di sini, mereka diwawancara di tempat yang berbeda. Ya, saya harap saya bisa bertemu dengan Om Pit, dengan Ibu Mudi, dengan tatap muka. Itu. Nah, Lord, ada keinginan untuk menjembatani nggak sih Lord? Kita tahu mungkin sekarang Lord memposisikan sebagai orang Iya. tua dari Iya. Mas Bebi ketika pihak sana ingin melakukan tes DNA, Iya. apakah Lord siap untuk memberikan tanggung jawab secara lahir Iya. dan batin untuk menjembatani Iya. ke sana untuk supaya masalah ini cepat selesai ibaratnya Iya. secara keluarga seperti apa? Buat Lot Rangga ya, ketika satu dasar tadi ketetapan bahwa Bambi adalah sebagai anak Lot, pasti bukan hanya menjembatani ya, melindungi segenap bangsa lah ya, dalam hal ini segenap keluarga itu pasti prioritas. Artinya kalau sebuah posisi saling lapor atau lapor juga itu bukan solusi ya. Kalau menurut saya bahwa itu merupakan bagian yang terlalu keburu nafsu ya, dalam artian nafsu amarah. Saya kira sesuatu yang tidak tepat, apalagi persoalannya persoalan urusan keluarga. Kalau iya misalkan soal DNA tadi terbukti, apa yang terjadi? Apa kita tidak malu? Apa bisa bayar dengan kekayaan yang dalam persoalan begini? Ini maaf kata nih, kan bukan tujuan itu. Sekarang masalahnya adalah bukan masalah DNA atau masalah perkara bahwa ini belum selesai. Kembali kepada kekuatan ataupun hati dari Nabembi ini, juga dari beliau sekeluarga, bahwa itu tolong jangan jadikan sebagai lawan lagi. Tapi persoalan sekarang adalah bahwa ini adalah situasi yang saatnya adalah sebuah proses. Saya melihat juga kepada Nabembi juga sangat menghargai kok dari peristiwa yang ini ataupun dari pihak mereka, sangat menghargai. Nah, jadi kalau menurut saya tanpa pun harus DNA itu selesai.
Lord anggap selesai dengan keadaan situasi sekarang. Karena apapun dengan pengakuan seperti tadi, dengar pernyataan dari seorang kandung, ayah kandung tadi mengatakan tadi, saya kira selesai. Sesungguhnya itu ada di dalamnya yang tidak boleh kita dengar, tetapi hatinya Lord mendengar dan jelas. Jadi persoalan ini tidak menjadikan satu kemelut ya. Anggap bahwa ini persoalan sudah selesai dan tolong dibantu pada persoalan doa baik dari beliau sekeluarga ya maupun keluarga dari kita di sini dan keluarga Ibunda Bambi. Bambi bismillah mau ya lebih baik dan prestasi lebih baik, usaha dan lo juga udah sediakan waktu dekat ini Bambi Lot percaya untuk membangun sebuah perusahaan bersama teman-teman Lot untuk dalam satu kesatuan wadah perusahaan ataupun disebut PT lah bahasanya. Jadi mulai bergerak dalam artian menunjukkan bahwa kemampuan kita mampu dan kita bisa membuktikan kebenaran itu. Kalau pertikaiannya pada soal ukuran laporan atau hukum dan itu belum tentu selesai. Dan itu membuang waktu lah. Karena ukuran keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga tahu sendirilah barometernya di hukum kita. Kalau Lot bilang juga banyak sesuatu yang perlu ditinjau kembali. Jadi lebih baik adalah mengaji diri dalam proses kita sesuatu yang menyiapkan bahwa baik dirinya adalah ngukur kita. Ya. Ya. Sarana kalaupun harus terpaksa itu baru urusan ke sana ya. Saya kira pada semua persoalan lah dan saya bisa sarankan kepada seluruh penduduk ya. Jangan mudah melaporkan sesuatu ya. Karena belum tentu yang dilaporkan itu adalah sesuatu kebenaran. Dan belum tentu juga akan mendapatkan pahala dari Allah yang Maha Berkuasa itu. Terkadang orang yang dihina, terkadang orang yang dicap misalkan jelek, ternyata di hadapan Allah mulia. Itu persoalan yang ada. Maka ingatlah semuanya, saatnya kita tidak untuk saling melapor. Dan Allah juga teriakan bahwa hukum atas tatanan semua undang-undang maupun peraturan di kita perlu ditinjau kembali. Kenapa? Karena jauh dari belum sampai kepada tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan karena cinta, lo cinta dengan tanah air Indonesia yang kita cintai. Maka persoalan tadi abaikan saja, ya. Berkaitan ada mau pelaporan mau ini nggak usah diabaikan lah, ya. Kita bisa kok lapor sama Allah langsung ya. Lo juga bisa. Kalau enggak ya anulah kemarin bisa bantuan malaikat lah untuk nyampaikan ke sana juga bisa. Kira-kira seperti itulah, iya kan? Fokus ke depan. Fokus ke depan pada sisi usaha yang oke ya. Lo dan Bunda sudah menyiapkan perusahaan yang sudah kamu harus kelola. Dan itu udah oke. Ketika tadi Pak mengatakan ingin memfasilitasi menjembatani, seandainya memang jalur DNA adalah satu-satunya nih ketika untuk menyelesaikan masalah ini. Seandainya nih Mas, mohon maaf sekali lagi seandainya. Ketika Pak tadi mengatakan, apakah mereka tidak malu ketika hasilnya keluar dan Mas Bambi adalah anak dari Om Bien. Sekarang posisinya kita balik bahwa ketika mungkin hasil DNA ternyata tidak, sekali lagi saya minta maaf tidak bukan mengatakan Mas Bambi adalah anak beliau. Apakah Mas Bambi masih akan menghormati dan mungkin masih menganggap beliau sebagai ayah atau seperti itu? Seperti statement saya sebelumnya, beliau adalah seorang orang tua sebagaimanapun yang tetap harus saya hormati. Itu. Bagaimanapun hasil keadaannya. Apapun hasilnya, seperti di salah satu infotainment pada saat itu, saya pun mengutarakan jika hasilnya iya, saya tidak akan menuntut balik dan saya akan tetap menurunkan nama Pagau. Saya tidak akan memanggil beliau papa. Yang kedua, jika hasilnya tidak, ya sudah, saya akan terima dengan ikhlas. Tidak akan saya mencari apapun. Statement saya masih sama dari awal sampai saat ini, tidak akan pernah berubah. Terkait nama Pagau sendiri Mas, mungkin sejauh ini sudah ada berencana untuk tetap memakai atau sudah ada rencana untuk melepas atau sejauh apa ketika mungkin sekarang Mas Bambi sudah diangkat anak oleh Allah? Jauh sebelum bertemu dengan Lord sampai saya diangkat anak oleh Lord sendiri, saya akan menurunkan nama Pagau, akan mengurusnya. Kenapa Mas? Ya untuk apa juga gitu loh. Saya punya nama paling belakang tersebut tapi malah menjadikan itu sebuah permasalahan gitu loh. Hanya sebuah nama. Karena kalau kita lihat pun juga di sini, kalau seandainya ini maaf,
kalau hal ini dibawa ke ranah hukum, salah saya sebetulnya di mana? Saya hanya seorang anak yang muncul membawa sebuah sejarah yang saya dengar dari ibu dan keluarga tentang sebuah nama Pagau, dan ayah saya bernama Pit Pagau. Saya mencari sebuah kebenaran. Sebenarnya kan itu. Salahnya di mana? Saya tidak meminta hak waris karena warisan itu ya betul kata ayah Lord ya, sudah ada gitu. Contohnya ya seperti darah yang mengalir, itu kan sudah warisan. Lalu pansos gitu. Enggak. Tidak pansos sama sekali, bahkan sampai saat ini pun tidak ada pansos. Apa yang kuasa pun mempertemukan saya dengan ayah Lord pun juga dengan tujuan yang lain gitu loh. Tujuan untuk membuat saya bangkit ya menjadi jauh lebih baik, bukan untuk pansos gitu loh. Ya itu aja yang masih jadi tanda tanya di kepala saya. Salah saya sebetulnya di mana? Saya hanya memperjuangkan hak saya untuk mencari sebuah kebenaran dan kejujuran atas nama Pagau dan Pit Pagau. Itu sudah selesai. Saya kira kalau soal mencari sebuah kebenaran dan kejujuran tadi, untuk Nak Bemi gak salah, gak ada salahnya. Itu hak kebenaran dalam sisi hidup ya. Kalau mencari kebenaran lalu kemudian dianggap salah dalam sebuah hukum manapun, ya berarti dunia udah bukan hanya kebalik. Berarti dunia dianggap sudah kiamat kali ya. Kalau ada orang mencari kebenaran lalu kemudian dianggap bersalah, ya sudahlah. Berarti bumi ini udah kiamat. Bahasanya begitu. Ya. Persoalan itu jadi nggak usah ditakutkan kepada hal-hal yang bagaimana. Yang jelas Nak Bemi tidak bersalah. Pada persoalan di pihak papa di sana ataupun dari keluarga di sana juga tidak salah. Karena mereka punya masing-masing hak. Ya. Jadi yang benar bagaimana? Udah, yang benar persoalan ini kita tutup kepada, karena apa? Untuk DNA juga bukan persoalan tujuan akhir, ya. Tujuan akhir adalah tadi. Ketika ujung nanti ceritanya pun nanti waktu yang akan menentukan. Ya. Waktu yang akan menentukan bahwa tadi cerita saya tadi kan, ada yang 40 tahun dibuang ketika 39 40 tahunnya bertemu dan ternyata ketemu. Itu ada waktunya, ya. Semua ada waktunya dan lain-lain ini adalah merupakan bagian yang bahwa ini yang penting adalah kita menghargai beliau, sekeluarga kita hargai. Ini juga mungkin tujuannya untuk mempertahankan sebuah tujuan ya yang baik, untuk menunjukkan bahwa kita harus lebih baik dan sukses dan mendorong kekuatan yang lebih oke lagi lah bahasanya. Jadi tidak sesuatu masalah kok sebenarnya. Masalah sekarang adalah kembali pada turunkan egonya masing-masing, hatinya yang kita luaskan, itu adalah merupakan bagian yang bisa mempertemukan itu. Maka itulah nanti suatu saat kalau bicara dalam sisi dibalik, bukan dibalik lampu ya, dibalik pada sisi kitab, nanti juga ketemu kok di sana. Misalnya ini ya, diceritakan di setiap kitab itu. Di samping ketemu di dunia, ketemu juga di alam sana akhirat. Kembali. Jadi nilai itu akan membuat satu hal bahwa perjuangan dari Nak Bemi sudah benar dan dibenarkan. Ya. Jadi tidak perlu mencari salah benar. Ya. Yang penting adalah cara titik temu adalah persoalan bahwa kita sama-sama memiliki satu hak yang sama di hadapan Allah, ya, bahwa hidup untuk bisa bahagia. Kebahagiaan ini kan tidak bisa ini. Yang penting kita sudah berjuang. Kalau itu adalah bentuk satu gerakan hati belum ketemu dalam artian titik temu, itu artinya Allah masih kasih sayang terhadap kita untuk memberikan bukti-bukti yang dalam artian Allah akan berikan yang lebih besar apa yang kita harapkan. Ini yang penting, itulah persoalan. Jadi makanya jangan apa ya, kalau ada sesuatu masalah bagi perkara dan buat setiap manusia lah, jangan memandang bahwa dari pandangan mata kita, hati kita ada sesuatu yang masalah besar. Pandanglah masalah tersebut adalah bagian yang sangat halus sehingga kita bisa selesaikan dengan baik. Jadi suatu masalah adalah pandangan hati dan mata kita, bagaimana sudut pandangnya. Kalau perkara sesuatu hal dianggap satu hal yang salah, kemudian yang besar, salah yang besar ya, yang rumit, yang ruwet, akhirnya kita lah merugikan diri kita sendiri. Allah ciptakan begitu luasnya ini bumi dan angkasanya untuk manusia. Kiranya itu yang menjadi satu patokan kita untuk melakukan
bagaimana mengenal diri kita. Dan nanti suatu saat tetap saya akan juga bimbing bagaimana diri Dimas bimbing ini untuk mengenal atas dirinya, disebut dalam studi kita ulama ma'rifat diri. Dari semut aliran agama manapun ada, itu untuk melakukan bahwa mengenal atas diri kita sendiri, karena mengenal dirinya akan ketemu kok semuanya. Saya kira tidak lagi menjadi satu persoalan, diharapkan baik di pihak kita di sini maupun di pihak di sana. Selalu kita doakan apapun keadaannya. Ingat kepada buyut-buyut yang ke sana umumnya orang pada nggak kenal lagi kan. Itu pun masih dibawa doanya oleh kita sebagai anak cucunya kan. Kalau Lot mah tahu mau 13 turunan sana juga tahu bapak buyutnya ada. Ya. Tapi kan tidak semua, untung rata-rata juga paling 4. Ya, bapaknya buyut udah nggak tahu rata-rata di generasi sekarang. Sekarang pun tetap aja doain. Walaupun belum tentu mereka atau dia ada di antara yang itu tidak memikirkan kita. Betul. Iya kan? Belum tentu memikirkan kita semuanya. Bisa-bisa juga kepada persoalan perbuatan yang lebih mungkin tidak inginkan oleh pada saat itu maupun kita, akhirnya membuat kesengsaraan kita terkadang ya. Makanya ada manusia turunan kita menanggung kesulitan. Ya, kesengsaraan itu artinya menerima atas pencucian atas dosa-dosa yang dulu yang dilakukan oleh orang tua kita di sana ke atas. Kalau itu ada sisi kebaikan pun akan seperti itu. Makanya berbuatlah baik untuk mendapatkan dharma. Dharma. Kalau setiap orang sekecil apapun berbuat baik akan dapat dharma. Tapi ketika manusia ataupun kita berbuat sesuatu yang tidak baik, pasti mendapatkan karma. Oke, kira-kira gitu. Ya, oke. Pintu komunikasi masih terbuka nggak? Ya, sangat lah ya. Kalau untuk pintu komunikasi ya sampai saat ini pun Ibu Mudi sendiri sudah memblok saya. Nomornya Om Pit. Oh, sudah. Iya. Yang dua yang saya tahu sudah memblok saya, tapi ada satu nomor itu pakai fotonya Om Pit Pagau dan mengatasnamakan Om Pit. Nah, paling sampai saat ini. Tapi sampai saat ini terakhir saya wawancara dengan Ibu Naik, sampai saat ini belum ada lagi komunikasi sama sekali. Walaupun saya tahu ya beliau sedang casting pada akhirnya ya. Ya alhamdulillah dapat rezeki. Pada akhirnya beliau casting, main film sampai saat ini ya saya pun bersyukur gitu ya. Pada akhirnya beliau masih tidak putus pintu rezekinya. Itu. Dan saya masih bisa melihat beliau. Salah satu teman saya yang melihat beliau pun mengirimkan foto. Beliau lagi foto di Vespa kemarin. Ya saya senang, oh beliau sehat ya, alhamdulillah. Itu.